marilah kita mempersiapkan diri sebelum merayakan Ekaristi. Kita berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dengan sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau membebaskan dari musuh, Engkau memberi aku kemenangan atas segala lawan, dan merebut aku dari tangan orang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Iman dan kebenaran seringkali harus memiliki risiko. 3 orang pemuda dalam bacaan pertama harus memilih menyembah berhala atau dibakar hidup-hidup. Yesus pun terancam ketika menyatakan, kalian berusaha membunuh aku, sementara aku mengatakan kebenaran yang kudengar dari Allah. Maka marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita sungguh layak dan pantas merayakan misteri kasih keselamatan Allah ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Ujung misa pada hari ini kita berdoa mohon rahmat Tuhan, semoga wabah corona bisa segera selesai dan semua bisa beraktivitas seperti biasanya untuk memulihkan kembali kondisi masyarakat, bangsa, negara dan seluruh dunia. Dan yang kedua, ucap-ucap syukur untuk ulang tahun Ana Juta Abrihidia, pendamping Mesdina Paroki Santa Teresia Sedayu, supaya senantiasa diberikan kesehatan, kegembiraan, dan kesejahteraan. Yang kedua, mengucap syukur untuk Bapak Martinus Sukar yang sudah selesai mengabdi negara dan bangsa,
Semoga selalu diberikan kesehatan untuk melanjutkan tugas di masyarakat dan gereja. Dan yang ketiga, mengucap syukur untuk Yohana Francisca Trikusumaningrum yang sudah lulus ujian, semoga segera mendapatkan pekerjaan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena di hari berrahmat ini Engkau menunjukkan kekuatan iman yang menyelamatkan. Di awal bulan ini kami hendak mempercayakan seluruh hidup kami dan keluarga kami ke dalam penyelenggaraan. Semoga kami hidup dalam iman yang menyelamatkan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Daniel. Pada suatu hari Raja Nebukadnezar bertanya kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, "Benarkah bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Jadi bila kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan alat musik lainnya, bersediakah kamu sujud menyembah patung yang kubuat itu? Jika tidak, pada saat itu juga kamu akan dicampakkan ke dalam tanur api. Lalu coba lihat, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?" Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, "Tidak ada gunanya kami memberi jawaban atas pertanyaan ini. Jika Allah yang kami puja mau melepaskan kami, Ia dapat melepaskan kami dari tanur api dan dari tangan Baginda. Tetapi seandainya Ia tidak mau, ketahuilah bahwa kami tetap tidak bersedia memuja Dewa Baginda dan tidak akan menyembah patung emas yang Baginda dirikan itu." Maka meluaplah amarah Nebukadnezar terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan air mukanya menjadi merah padam. Ia memberi perintah supaya tanur api dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Orang-orang yang paling kuat dari tentaranya disuruh mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam tanur api yang bernyala-nyala itu. Waktu menengok tanur, tiba-tiba Raja Nebukadnezar sangat terkejut. Segera ia bertanya kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita ikat dan kita campakkan ke dalam api itu?" Jawab mereka, "Benar Baginda," kata Raja. "Tetapi ada 4 yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti putra dewa." Maka berserulah Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan hamba-hambanya, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka lebih suka melanggar titah raja dan mempertaruhkan hidup daripada memuja dan menyembah dewa manapun kecuali Allah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, "Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami." Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Terpujilah namamu Allah. Terpujilah Engkau dalam baitmu yang mulia dan kudus. Terpujilah Engkau ya. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaanmu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Terpujilah Engkau yang mendukai samudra raya dan bersemayam di atas singgasana. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Terpujilah Engkau di bentangan langit, kepadamulah pujian selama segala abad. Pujilah Engkau.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang menyimpan sabda Allah dalam hati yang baik dan tulus ikhlas, dan menghasilkan buah berkat ketabahannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, yang tetap tinggal di dalam rumah adalah anak. Tetapi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, seperti halnya kamu melakukan apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, beriman mewujudkan kebenaran dan kebaikan, dan itu pasti membutuhkan keberanian karena memuat resiko. Resiko yang terberat pun harus dihadapi. Tetapi itulah yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berani mempertaruhkan nyawa. Ketiga mereka harus memilih antara iman, kebenaran, percaya kepada Allah, dan harus menyembah berhala. Ketika ia memilih akan Allah, memilih kebenaran dan kebaikan, resikonya adalah kematian. Tetapi mereka berani menghadapi sebab Tuhan selalu menyertai. Dan teladan itulah yang kiranya juga menjadi bentuk kesadaran bagi kita. Dalam bacaan Injil, Yesus pun harus bersiap menyambut resiko
kehilangan nyawa ketika ia menyatakan kebenaran. Ia berani menyatakan kebenaran meskipun harus berhadapan dengan tokoh-tokoh, dengan pemuka-pemuka agama, dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang Farisi. Di satu sisi juga ditunjukkan bahwa kesombongan mengelabui iman dan kebenaran. Dan itulah yang dialami oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan kelompok Yahudi yang lainnya. Mereka merasa pandai, merasa paling mengetahui, merasa juga mungkin sebagai orang pilihan Allah. Tetapi justru kesombongan inilah yang mengelabui iman dan kebenaran, sehingga mereka justru tidak melakukan yang diajarkan oleh iman, yaitu mengasihi, tetapi justru sebaliknya. Dalam situasi-situasi ini kita juga melihat sebuah kenyataan yang hampir serupa. Kalau kita perhatikan teman-teman kita, tenaga medis, dokter, perawat dan sebagainya, yang merawat orang-orang sakit, pasien, khususnya mereka yang terkena virus corona ini di seluruh dunia. Mereka tahu bahwa resikonya adalah kematian, resikonya adalah tertular, bahkan tadi saya mengatakan kematian. Tetapi mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kebaikan, kebenaran dan keselamatan. Dan itulah juga wujud iman, kasih Allah. Mereka mempertaruhkan hidup mereka, bahkan juga keluarga mereka, risiko tidak bisa langsung memeluk anaknya, pasangan hidupnya dan sebagainya. Tetapi disitulah mereka berjuang untuk kebenaran dan kebaikan. Mereka tetap melakukan untuk membawa pada keselamatan. Sedangkan kita juga diajak mungkin tidak seperti mereka, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang dianjurkan, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, itu adalah bagian dari melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, karena kita percaya pada Allah yang lebih dulu baik pada kita. Dan kalau kita sudah tahu, maka kita diajak untuk melakukan, termasuk juga apa yang menjadi pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, menjaga jarak, lalu kemudian bagaimana etikanya orang batuk dan sebagainya. Tetapi lain, kalau kita jatuh pada kesombongan seperti orang Farisi, tahu dengan berita-berita macam-macam tetapi merasa hebat, merasa ini hanyalah hal yang sepele, ini tidak apa-apa, maka tanpa sadar juga justru mencelakakan banyak orang. Yang penting aku selamat, yang penting aku warak, yang penting aku kenyang, yang penting aku ini tidak apa-apa, antibodiku kuat dan sebagainya. Itu adalah godaan kesombongan seperti yang dialami oleh orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh ini. Sehingga yang dibuat bukanlah menyelamatkan, tetapi justru mencelakakan diri sendiri maupun juga banyak orang. Maka marilah kita hening sejenak, kita renungkan sabda Tuhan dan mohon rahmat supaya iman kita, di mana kita percaya akan Allah yang lebih dulu berbuat baik kepada kita, sungguh kita terapkan dalam hidup kita meskipun harus menghadapi segala resikonya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita persiapkan persembahan kita. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus Maha Mulia, berkat roti anggur persembahan ini, sucikanlah kami dengan roh-Mu dan perkenankanlah kami menyambut utusan-Mu yang datang mengunjungi kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan secara amat meyakinkan. Pada salib tersingkaplah hukuman dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau dan dengan segenap hati berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya mereka yang meninggal di tengah wabah corona ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan besertamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Untuk ucup-ucup kita pada hari ini, untuk anak Juta Brida yang berulang tahun, untuk ungkapan syukur Bapak Martinus Sukar yang sudah selesai mengabdi negara dan bangsa, dan untuk Yana Francisca Trikusumaningrum yang sudah lulus ujian dan semoga mendapatkan pekerjaan, serta juga ucup untuk terselesaikannya dan juga meredanya atau selesainya wabah corona ini. Marilah kita berdoa satu kali Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Allah telah memindahkan kita ke dalam Putranya terkasih. Dalam Dialah kita memperoleh penebusan, dan dalam darahnya penghapusan dosa. Marilah berdoa. Syukur kepadamu ya Yesus, Putra Allah yang hidup. Engkau telah menyelamatkan kami melalui karya penebusan-Mu. Semoga kami pun makin mencintai Engkau dan Bapa yang telah Kau tunjukkan kepada umat-Mu, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga hidup kita hari ini, perjuangan kita, doa-doa kita, harapan kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian peran Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin.